dosen mengundang tokoh penting atau dosen tamu di saat mengajar itu menjadi hal yang wajar. Namun apa jadinya jika seorang dosen mengundang pedagang kaki lima untuk masuk dalam kelasnya? Itulah yang dilakukan dosen salah satu universitas negeri yang ada di Yogyakarta bernama Herka Maya Jatmika dengan secara random mengajak pedagang siomay untuk masuk ke dalam kelas. Bukan untuk ikut mata kuliahnya, melainkan untuk berjualan di dalam kelas. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho, Kang. Wah, iya lek iki no. Sebelumnya nggak ada sih seperti itu, ini benar-benar yang baru kita temukan mungkin ya. Mungkin bisa jadi Mas, mungkin saya bisa jadi buat ada game gitu di kelas, mungkin akan ada waktu break gitu, jadi nggak bosen, nggak ngantuk gitu. Tersiar kabar jika aksi random Herka itu merupakan bagian dari trik untuk menghidupkan suasana kelas. Dan para mahasiswa yang diajarnya tidak ngantuk. Tentu saja hal ini membuat antusias para mahasiswa yang diajarnya. Ora, iki cara konsepe piye, Kang? Kate gawe untran-untran kaya ngene bentuke iki. Tak ngerti aku. Wong ke umpamane ora cocok karo anak bojo umpamane ora cocok karo wong tuwek umpamane ning yo ora gawe untran-untran kaya ngene iki lho, Kang. Wah, iya lek iki no. Untuk dosennya sih sangat bagus sih, maksudnya karena berita ini viral, jadi bisa memotivasi semua dosen di Indonesia sehingga bisa membuat suasana kelas semakin berkreasi lah gitu. Bukan hanya itu, hal unik ketika mengajar juga sering dilakukan Herka saat mengajar di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan. Dengan mengenakan pakaian khas Jogja berwarna kuning, Herka tampak tengah meracik kopi saat ia menerangkan mata kuliah. Herka bak barista yang tengah menjelaskan beberapa menu kopi yang ada di kedai. Menurut aku itu sangat inovatif ya, bentuk dosen yang sangat kreatif sehingga apa yang disampaikan dosen tersebut kepada mahasiswanya itu akan lebih tersampaikan gitu, karena suasana kelas akan lebih enjoy gitu, tidak tegang, tidak boring, tidak bosan seperti itu. Di tempat terpisah, kejadian aneh dibagikan oleh seseorang di sosial media saat merekam langit yang memiliki dua matahari. Lokasi tersebut terjadi di Mentawai, Sumatera Barat. Tentu saja video yang tak biasa itu menjadi viral di jejaring maya tanah air karena suatu hal yang mustahil, ada dua matahari di muka bumi ini. Janda pirang, matahari, ini suatu tanda yang tak terdugakan ini. Matahari kedua ini. Ya ini matahari yang kedua ini. Jadi matahari yang pertama ini dia kurang terang. Ya, itu berbahaya ini. Entah apa yang terjadi ini. Subhanallah banget, aku tadi ngelihat videonya ada dua matahari yang muncul. Tapi katanya itu bukan matahari yang satunya, melainkan pantulan dari matahari yang sebelumnya. Dan itu menurut aku fenomena yang unik, yang sangat jarang banget terjadi di Indonesia dan patut diabadikan. Karena Indonesia kan jarang ya terjadi fenomena-fenomena tersebut, dan itu harus diabadikan buat nanti cerita ini nih pernah terjadi ada dua matahari gitu. Kejadian ini tentu saja membuat banyak orang panik. Namun pihak BMKG memastikan bahwa fenomena matahari kembar di Mentawai tidak mengisyaratkan tanda alam apapun. Nah,
Fenomena kemarin adalah suatu fenomena biasa yang tidak perlu dikhawatirkan dan tidak menunjukkan tanda-tanda apapun atau peringatan dini apapun terkait dengan fenomena bencana alam. Demikian untuk masyarakat Sumatera Barat agar tenang dan tetap info ke BMKG. Terima kasih. Dilansir dari berbagai sumber, fenomena ini bisa disebut sebagai sandok. Sandok adalah bintik cahaya berwarna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya melalui kristal es. Letaknya kira-kira 22 derajat kiri, kanan, atau keduanya dari matahari tergantung di mana kristal es berada. Warnanya biasanya berubah dari merah yang paling dekat dengan matahari menjadi biru di bagian luar sandok. Sandok juga dikenal sebagai matahari tiruan atau perhelia yang artinya dengan matahari. Fenomena matahari kembar yang saat ini viral di Sumatera, kami dari BMKG ingin menanggapi bahwa fenomena tersebut merupakan fenomena optik atmosfer, di mana sebenarnya adalah fenomena biasa yang dimana adanya butiran-butiran es di atmosfer, yaitu di awan-awan tinggi terpantul oleh sinar matahari. Jadi akan terlihat secara optik, ilusi optik, seolah-olah matahari menjadi kembar atau bisa 2, 3, 4 dan bahkan sampai 7. Di tempat terpisah, tiba-tiba ikut memeriahkan acara bazar pakaian di kawasan Jakarta. Niata sendiri, ia ditemani oleh Fanny Gasyani menjual pakaian pre-love yang masih layak pakai. Dalam kesempatan itu, Nia tampak begitu antusias lantaran baju-baju lamanya yang masih bagus dan bahkan hanya dipakai satu kali, akhirnya bisa keluar dari lemari yang menumpuk. Hari ini kita berdua sama-sama diajak dan berpartisipasi juga di acara tiba-tiba garage sale, karena kan juga banyak ya barang-barang pre-love yang masih bagus-bagus yang bisa dipakai lagi, masih bisa dipakai sama orang. Sayang kalau misalnya dibuang kan. Iya, benar. Biar sustain gitu, jadi baju juga bisa sustain, bisa dipakai oleh banyak orang. Berkelas sekali. Oke, jadi di sini adalah ini buatnya aku yang di sini. Ini buatnya aku. Nah, ini jualnya juga semuanya murah-murah ya. Berapa tuh? Ada yang 100.000, ada yang berapa? Apa dapat 3 tuh? 100 dapat 3 juga ada. Yang mana, Prit? Udah habis 100 dapat 3. Oh, udah habis. Jadi kita nggak usah ngomongin lagi. Terus udah gitu ada banyak. Jadi kayak baju-baju kayak sehari-hari ada. Udah gitu terus baju-baju yang ulang lagi. Ya, udah gitu terus di sini juga baju-baju yang kayak buat mungkin pergi malam atau enggak yang lebih serius juga ada. Baju formal, iya banyak sih, banyak banget. Udah gitu terus kalau yang lebih menarik lagi adalah di bootnya Fanny karena memang dia ada ada baju gitu yang ada logo kucingnya. Yuk. Sini mampir. bener, iya nggak tahu ya. Karena mungkin promosinya dari kita, jadi kebanyakan yang datang tuh fans. Iya, gitu. orang-orang yang mengikuti tapi banyak update juga kita kok. lah. Banyak juga kok yang datang. Tapi biasanya emang kayak tadi ada just tippers, mungkin dari fans-fans yang di luar kota nih nggak bisa datang ke Jakarta, jadinya mereka pakai just tip gitu. Oh gitu, kamu kok tahu banget sih infonya? Aku tuh benar-benar nggak tahu apa-apa loh di sini. Jadi kalau ada story langsung skip ya, kayak ngetek gitu. Kayaknya ada baca tuh kan hidup dia terlalu lengkap. Baca story aja ada yang tuh gini nih, emang dia begini nih. Bisa tiba-tiba menclok sini, ntar menclok kan tadi datang lagi ke sini. Kita lihat dari tadi nggak ke sini. Sederet baju formal dan juga harian juga dijual Nia. Dan harganya pun relatif lebih murah. Tak mau kalah dengan Nia, Fanny juga menjual bajunya dengan harga yang cukup murah. Sini dong, masa sendirian? Tadi kamu aku temenin loh. Ini yang tadi Nia bilang, ini tuh dulu brand aku namanya. Jadi kalau sebagian dari hasil penjualannya itu biasanya aku kasih ke shelter. Nah hari ini aku bawa dari gudang sebagian. Selain itu juga ada sih yang 103 kayak Nia, 50, 100. Tapi tenang, kalau yang datangnya hari Minggu nanti kita stok ulang ya. Kan masih banyak kan? Masih kan? Masih, ya. Acting depan kamera tuh udah lupa ya. Terus jelasin lagi panggil kita. Terus di sini, bener-bener ada di sini ya deh.
Terus ini ada juga dress, setelan, baju olahraga di situ gitu. Rata-rata baju-baju syuting juga sih. Kalau Nia baju-baju syuting apa baju-baju? Baju-baju biasa. Enggak, karena kan emang kadang-kadang bener kata Fani, kalau misalkan kita kadang syuting itu kan atau foto, pas udah di foto tuh udah cuma sekali pakai, udah gitu terus udah nggak. Bukan karena kita nggak mau pakai lagi loh, cuma biasanya ini kalau dari pengalaman aku Tapi ya. kalau aku kan bajunya juga nggak terlalu mahal-mahal banget, jadi kalau Emang berapa sih bajunya? nggak mahal-mahal banget, makanya bisa dijual segitu. Ada yang mahal, ada yang nggak, tergantung kan kalau kita mau fotonya tentang apa, ketemu sama siapa, kan memantaskan juga sebenarnya. Bener, memantaskan Iya. diri. Ada hal yang menarik dari sisi Nia. Selama ia membeli baju, Nia sama sekali tak pernah mencoba atau fitting baju yang ia beli. Bukan hanya satu, baju-baju yang ia beli 3 bahkan sampai 4 model. Tentu saja kebiasaan Nia itu menjadi senjata empuk bagi Fani untuk meledek sahabatnya tersebut. Deka, kalau misalkan beli baju dicoba nggak sih? Emang lu nggak nyoba Nia? Enggak! Itulah bedanya kantong tebal sama kantong tipis. Kayak gitu. Udah nggak nyoba, biasanya ngambilnya 2-3. Karena ceritanya perannya tabrakan gitu ya, jadi harus double kalau baju syuting sinetron. Makanya emang aku orangnya agak teledor, jadi kadang-kadang suka lupa. Iya kan, kayak gitu cara ngomongnya. Enak ya kalau teledor banyak duit ya. Kebetulan lagi ada rezeki bisa beli. Alhamdulillah. Tapi kita semua juga mungkin kalau di posisi ini bakal gitu juga kan. Amin. Amin. Lantas benarkah semua pakaian yang pernah ia pakai syuting dan photoshoot ia jual? Adakah pakaian yang hingga kini masih disimpan rapi di lemari Nia dan bahkan itu menjadi sebuah kenangan Nia seumur hidupnya? Kalau aku sih, kalau yang baju yang paling aku sayang hanya baju aku lamaran, baju aku pertama kali pergi sama Ardi, baju almarhum papa aku, baju kawinan aku, itu doang yang aku simpan. Tapi kalau selebih yang lain-lainnya nggak terlalu nggak bermakna banget. Karena dia belinya 3. Emang sengaja. Ada juga kembaran dress, udah gitu terus yang aku sama Mika ada, itu juga dijual, udah gitu aku sama keluarga juga ada. Tapi ya itu pokoknya, tapi kebanyakan mungkin baju sehari-hari yang juga bisa dipakai dan pinter-pinter mix and match aja sih sebenarnya. Datangnya hari ini. Sampai jam berapa sih? 8 malam. Oke, dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Wah, baju Nia Ramadhani murah meriah ya pemirsa ya. Buruan deh bagi pemirsa yang pengen baju branded punya Nia, langsung aja datang ke bazarnya. Aduh, lucu banget ya. Dan unik juga nih, aksi dosen tersebut selalu memiliki cara biar mahasiswanya nggak boring saat di dalam kelas. Selanjutnya, suami Titi Kamal, Christian Sugiono, tengah berulang tahun. Lantas seperti apa sekelumit kejutan yang dibuat oleh Titi untuk Tian? Dan seperti apa pula kejutan ulang tahun yang diberikan Sule kepada tambatan hatinya Shantika? Selengkapnya after this break, tetap di Gospot.